Sepenuhnya dikelilingi oleh Afrika Selatan dan tersembunyi di antara pegunungan yang menjulang lebih dari 3.000 meter, Lesotho adalah negara yang menentang logika umum benua Afrika. Dikenal sebagai kerajaan di surga, wilayah kecil ini lebih dari sekadar medan ekstrim. Ini adalah masyarakat yang didasarkan pada keluarga besar, kerja kolektif, dan keberlangsungan struktur tradisional. Mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan, yang menjalankan pertanian subsisten dan penggembalaan. Perempuan memikul tanggung jawab utama dalam pengelolaan rumah tangga, produksi dan transmisi budaya, terutama karena migrasi tenaga kerja laki-laki ke Afrika Selatan. Rumah lumpur, bahasa Sesotho, selimut tradisional, dan ritual masyarakat terus mendefinisikan kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang paling representatif adalah lobola, sistem mas kawin yang menyertai ikatan pernikahan. Itu dapat berupa ternak, uang, atau dalam beberapa kasus tertentu, berlian. Praktik ini mencerminkan pentingnya aliansi keluarga dan kesinambungan nilai-nilai masyarakat. Seperti apa kehidupan sehari-hari di kerajaan tertinggi dan paling tangguh di Afrika Selatan? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Lesotho. Sejarah perlawanan. Lesotho adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan yang seluruhnya dikelilingi oleh Afrika Selatan. Dengan luas sekitar 33 atau 95 km persegi, ia termasuk negara bagian terkecil di benua itu. Sejarah politik, struktur kelembagaan, dan budaya internalnya memberikannya identitas yang berbeda dari negara-negara tetangga regionalnya. Salah satu ciri Lesotho yang paling khas adalah kesinambungan lembaga-lembaga tradisionalnya, bahkan setelah masa kolonial. Tidak seperti banyak negara Afrika, negara ini mempertahankan bentuk pemerintahan yang menggabungkan otoritas tradisional dengan struktur demokrasi modern. Hal ini tercermin dalam sistem politik saat ini. Monarki parlementer di mana raja menjalankan fungsi simbolis sementara Perdana Menteri dipilih melalui pemungutan suara. Negara ini memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 1916 setelah menjadi protektorat Inggris yang dikenal sebagai Basutoland. Sepanjang abad ke-19, Lesotho menolak proses penjajahan langsung berkat kepemimpinan Moshoeshoe Pwai yang berhasil menyatukan berbagai klan yang tersebar menjadi satu kerajaan. Untuk mencapai hal ini, ia menggunakan strategi negosiasi, aliansi, dan pertahanan teritorial, serta mendirikan pusat politiknya di dataran tinggi Thaba Bosiu. Pemilihan Thaba Bosiu sebagai pusat kekuasaan tidak hanya strategis, tetapi juga simbolis. Dataran tinggi tersebut menawarkan perlindungan alami dan menjadi lambang kedaulatan. Dari sana, Moshoeshoe memimpin proses pembangunan negara berdasarkan sentralisasi politik, penghormatan terhadap otoritas masyarakat, dan kebijakan pintu terbuka terhadap pengungsi dan misionaris. Selama masa kolonial, hubungan dengan kerajaan Inggris sangat luar biasa dalam konteks Afrika. Lesotho tidak diserap secara administratif ke Afrika Selatan dan tidak pula mengalami penjajahan langsung. Status protektorat ini memungkinkannya melestarikan bahasanya, monarkinya, dan praktik hukum adatnya. Sesotho, bahasa nasional, tetap menjadi sarana utama pendidikan dan identitas. Saat ini, Lesotho berpenduduk hampir 2,2 juta orang. Mayoritasnya merupakan kelompok etnis Basotho dan tinggal di daerah pedesaan di mana pertanian subsisten, penggembalaan, dan perdagangan lokal mendominasi. Maseru, ibu kotanya, memusatkan layanan pemerintahan, perdagangan, dan infrastruktur perkotaan yang paling maju. Perekonomian negara ini menunjukkan ketergantungan struktural yang kuat. Lesotho adalah negara yang terkurung daratan, dan perdagangan, transportasi, serta integrasi regionalnya terkait erat dengan Afrika Selatan. Salah satu pilar ekonomi terpenting adalah kiriman uang oleh pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di pertambangan Afrika Selatan. Migrasi tenaga kerja ini telah memengaruhi konfigurasi keluarga, peran gender dalam rumah tangga, dan pembangunan ekonomi lokal. Sumber pendapatan lainnya adalah Proyek Air Dataran Tinggi Lesotho (LHOWP)
yang mentransfer air dari pegunungan negara tersebut ke daerah perkotaan di Afrika Selatan. Perjanjian ini merupakan sumber pendapatan pajak yang signifikan, meskipun manfaatnya didistribusikan secara tidak merata. Proyek ini juga menimbulkan ketegangan sosial, khususnya di masyarakat yang terlantar akibat pekerjaan infrastruktur. Secara budaya, Lesotho menunjukkan kohesi yang luar biasa. Struktur keluarga besar, rasa hormat kepada orang yang lebih tua, kehidupan komunal, dan ritual kolektif tetap mendasar. Bahasa Sesotho digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dasar, dan upacara, meskipun berstatus sebagai bahasa resmi bersama bahasa Inggris. Sistem pendidikan formal hidup berdampingan dengan praktik transmisi pengetahuan secara lisan, terutama di daerah pedesaan. Musik, lagu, tarian, dan peribahasa tetap menjadi sarana penting untuk mengajarkan nilai-nilai dan melestarikan memori sejarah. Agama yang dominan adalah Kristen, dengan kehadiran gereja Protestan dan Katolik yang kuat. Namun, di banyak daerah pedesaan, kepercayaan tradisional yang terkait dengan leluhur, tanah, dan siklus alam tetap aktif, sehingga menghasilkan sinkretisme spiritual yang menjadi ciri khas negara tersebut. Lesotho menghadapi tantangan struktural yang signifikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan. Kesulitan dalam memperluas layanan publik tidak hanya berasal dari keterbatasan ekonomi, tetapi juga dari faktor geografis dan iklim yang akan dibahas dalam bab berikutnya. Ketinggian yang tidak ramah, lanskap, isolasi, dan migrasi. Geografi Lesotho merupakan salah satu faktor yang paling menentukan identitas nasional, struktur sosial, sistem ekonomi, dan evolusi sejarahnya. Terletak pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, topografi negara ini didominasi oleh pegunungan terjal, dataran tinggi, lembah dalam, dan saluran air dengan aliran bervariasi. Karakteristik ini tidak hanya menjadikannya unik secara geografis di benua Afrika, tetapi juga secara langsung memengaruhi model pemukiman, mobilitas internal, akses ke layanan, dan sistem pertahanannya. Lesotho dibagi menjadi 3 wilayah fisiografi utama. Dataran rendah barat, yang berkisar antara 1.400 hingga 1.800 meter. Dataran tinggi tengah, yang tingginya melebihi 2.000 meter. Dan pegunungan timur, yang mencapai ketinggian di atas 3.000 meter. Daerah terakhir ini merupakan bagian dari sistem pegunungan Maloti yang terhubung dengan Drakensberg dan membentuk tulang punggung alami negara ini. Titik tertinggi di Lesotho adalah puncak Thabana Entlenyana, setinggi 3,482 meter, puncak tertinggi di Afrika bagian selatan. Sebaliknya, titik terendah yang terletak di dasar sungai Senku, tepatnya 1.400 meter. Keseragaman altimetri ini menjadikan Lesotho satu-satunya negara di dunia yang ketinggian minimumnya telah melampaui ambang batas pegunungan yang diakui secara internasional. Iklim yang berkaitan erat dengan ketinggian, dingin hampir sepanjang tahun. Suhu musim dingin dapat turun di bawah 10 degrees di daerah pegunungan. Salju biasa turun antara bulan Mei dan Agustus, sedangkan pada musim panas terjadi hujan lebat. Pola iklim pegunungan ini sangat kontras dengan dominasi iklim tropis dan kering di wilayah lain di Afrika Sub-Sahara. Kondisi iklim dan topografi ini memiliki konsekuensi struktural pada infrastruktur dan transportasi. Banyak jalan dibangun di lereng curam, dengan tikungan sempit tanpa pagar pembatas atau rambu memadai. Rute seperti yang menghubungkan Maseru dengan Mokotlong atau Sani Pass dianggap sebagai salah satu yang tersulit di benua itu. Yang terakhir, yang menghubungkan Lesotho dengan Afrika Selatan, menanjak di sepanjang jalan tanah hingga ketinggian lebih dari 2.800 meter.
Kondisi cuaca, dikombinasikan dengan medan yang terjal, membuat rute ini menjadi berisiko dan memerlukan kendaraan 4x4. Secara historis, geografi ini juga bertindak sebagai pertahanan alami. Selama abad ke-19, pemimpin Moshoeshoe Aimai mendirikan pangkalannya di Taba Bosiu, dataran tinggi yang dikelilingi tebing alami. Lokasinya memungkinkannya untuk mengusir serangan dari klan tetangga dan pasukan asing. Pilihan strategis ini penting untuk mempertahankan otonomi kerajaan Basotho dan mengonsolidasikan wilayahnya dalam menghadapi tekanan eksternal. Oleh karena itu, geografi bukan hanya hambatan fisik, tetapi alat kedaulatan. Bantuan tersebut juga memengaruhi distribusi penduduk. Sebagian besar pemukiman terletak di wilayah barat dan tengah, di mana lembah subur memungkinkan dilakukannya aktivitas pertanian. Sebaliknya, wilayah pegunungan tinggi bagian timur memiliki kepadatan penduduk yang rendah karena kondisi cuaca ekstrem, kurangnya akses ke layanan, dan sulitnya membangun infrastruktur. Keterbatasan fisik ini secara langsung berdampak pada pola migrasi. Sejak abad ke-20, banyak penduduk, terutama pemuda, yang bermigrasi ke Afrika Selatan untuk mencari pekerjaan, khususnya di sektor pertambangan. Migrasi tenaga kerja ini merupakan konsekuensi langsung dari isolasi teritorial, terbatasnya mekanisasi sektor pertanian, dan rendahnya diversifikasi ekonomi domestik. Fenomena ini telah menyebabkan perubahan dalam struktur keluarga, di mana perempuan memegang kendali atas rumah tangga dan masyarakat bergantung pada kiriman uang. Dalam banyak kasus, keputusan untuk bermigrasi tidak hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena ketidakmampuan untuk mengakses layanan atau pasar dasar. Kurangnya jalan yang stabil, ditambah dengan kondisi cuaca yang buruk, telah membuat mobilitas internasional menjadi strategi bertahan hidup jangka panjang bagi banyak keluarga Basotho. Lebih jauh lagi, lingkungan fisik telah dieksploitasi untuk pengembangan proyek hidroelektrik besar. Sungai Senku, yang berasal dari pegunungan timur, mengalirkan air ke proyek air dataran tinggi Lesotho, infrastruktur bendungan, terowongan, dan stasiun pompa yang mentransfer air ke Afrika Selatan. Ketinggian memungkinkan penggunaan gravitasi untuk mengurangi konsumsi energi. Sumber daya ini telah menjadi kunci bagi ekonomi nasional. Meskipun dampaknya tidak merata di masyarakat pedesaan, beberapa di antaranya telah mengalami penggusuran karena pekerjaan konstruksi. Plot sehari-hari. Komunitas, ritual, dan transmisi budaya. Budaya tradisional Lesotho terkait erat dengan struktur sosialnya, lingkungan pegunungan negara tersebut, dan sejarah organisasi masyarakatnya. Mayoritas penduduknya merupakan kelompok etnis Basotho, yang bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilainya terus diwariskan. Praktik budaya mendominasi di daerah pedesaan, di mana kehidupan sehari-hari berkisar pada keluarga besar, kerja kolektif, dan hubungan spiritual dengan tanah. Salah satu aspek utamanya adalah kesinambungan adat istiadat antar generasi. Lesotho telah mempertahankan kohesi budaya yang luar biasa, sebagian karena isolasi geografisnya, yang telah mendorong pelestarian ritual kolektif, struktur keluarga tradisional, dan norma masyarakat. Organisasi sosial didasarkan pada keluarga besar, yang terdiri dari orang tua, anak, kakek nenek, paman, dan sepupu. Keputusan-keputusan penting dibuat secara kolektif, dengan para tetua sebagai figur otoritas. Mereka menengahi konflik, mendistribusikan tanah komunal, dan menularkan pengetahuan tentang klan dan lingkungan alam. Di desa-desa terpencil, aktivitas dimulai saat fajar. Perempuan bertugas menyiapkan makanan, menyalakan api, dan mengordinasikan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki mengurus peternakan dan pertanian. Anak-anak berkolaborasi sejak usia dini dalam tugas-tugas sederhana seperti mengumpulkan kayu bakar, merawat hewan kecil, atau membawa air. Tempat tinggal tradisional, yang disebut rondavel, adalah bangunan melingkar yang terbuat dari lumpur dan batu dengan atap jerami. Di masyarakat tanpa akses ke layanan dasar,
mengambil air, dan memasak di luar ruangan merupakan bagian dari rutinitas. Makanan umumnya meliputi jagung, sorghum, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran dari kebun rumah. Kalender pertanian menentukan banyak organisasi sosial. Saat menabur, keluarga menyiapkan ladang bersama-sama. Saat panen tiba, mereka mengumpulkan hasil panen dan merayakannya dengan makan bersama dan melakukan ritual. Praktik-praktik ini memperkuat solidaritas internal dan rasa memiliki. Pakaian tradisional juga memiliki nilai identitas. Selimut basoto, selimut tebal yang digunakan oleh pria dan wanita, umum di daerah dingin. Desain bervariasi berdasarkan klan, status perkawinan, atau tahap siklus kehidupan, dan digunakan dalam upacara seperti pernikahan, pemakaman, dan ritual publik. Ritus inisiasi menandai transisi sosial yang penting. Bagi pria, ini termasuk periode isolasi di daerah pegunungan, tempat ajaran tentang norma masyarakat, spiritualitas, dan kewajiban sosial disampaikan. Praktik ini, meskipun diatur, masih ada di beberapa wilayah. Musik dan tarian mengiringi momen-momen penting dalam siklus kehidupan. Kelahiran, pernikahan, pemakaman, upacara pertanian, dan festival keagamaan. Tarian kelompok dengan gerakan ritmis dan iringan vokal dipelajari sejak kecil melalui observasi dan partisipasi. Upacara pertanian mencerminkan hubungan simbolis antara masyarakat dan wilayah. Pada awal penanaman, tarian, doa dan persembahan dilakukan untuk memohon kesuburan. Pada akhir panen, berbagai acara syukuran diselenggarakan. Tanah dianggap sebagai warisan spiritual yang harus dilindungi. Bahasa Sesotho merupakan saluran penting transmisi budaya. Melalui itu, peribahasa, lagu, cerita keluarga dan norma sosial dikomunikasikan. Meski bahasa Inggris merupakan bahasa resmi, bahasa Sesotho mendominasi dalam konteks informal, keluarga, dan seremonial. Dalam bidang keagamaan, agama Kristen hidup berdampingan dengan praktik tradisional. Banyak orang menghadiri gereja Protestan atau Katolik, sambil tetap melestarikan ritual seperti doa kepada leluhur atau penggunaan benda-benda simbolis. Sangoma, tabib tradisional, dimintai pendapatnya untuk mengatasi masalah fisik dan spiritual. Pemakaman merupakan acara yang memiliki makna penting bagi masyarakat. Kegiatan ini dapat berlangsung beberapa hari dan menggabungkan kegiatan menyanyi, menari, berdoa, dan makan bersama. Makam biasanya terletak di tanah milik keluarga, dan sesaji ditujukan untuk memperlancar perjalanan rohani orang yang meninggal dan mempererat persatuan kelompok. Penyampaian pengetahuan sebagian besar bersifat lisan dan praktis. Anak-anak belajar melalui peniruan dan partisipasi dalam kegiatan keluarga dan masyarakat. Pendidikan formal hidup berdampingan dengan sistem pembelajaran kolektif berdasarkan pengalaman langsung. Kerjasama merupakan asas pengorganisasian kehidupan bermasyarakat. Tugas-tugas seperti penanaman, pembangunan, dan perawatan darurat dilakukan secara kolektif. Model ini telah memungkinkan kita mempertahankan kemandirian dalam menghadapi keterbatasan kehadiran negara dan kesulitan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Perempuan di Lesotho, Unit Keluarga, Pendidikan, dan Keberlanjutan Komunitas. Peran perempuan dalam masyarakat Lesotho secara historis sangat penting di semua tingkat kehidupan bermasyarakat. Di negara yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan pegunungan, perempuan telah memegang peran kunci dalam produksi pertanian, transmisi budaya, pendidikan, pengelolaan rumah tangga, dan organisasi sosial. Kehadiran mereka yang konstan telah menjadi pilar stabilitas dalam menghadapi situasi-situasi buruk seperti konflik, kemiskinan struktural, dan migrasi tenaga kerja laki-laki. Di daerah pedesaan, tempat sebagian besar penduduk tinggal, banyak wanita yang memimpin rumah tangga karena emigrasi pria yang berkepanjangan ke pertambangan di Afrika Selatan. Sebuah fenomena yang terus berlanjut sejak abad ke-20.
Dalam konteks ini, mereka bertanggung jawab atas pertanian, membesarkan anak, mengelola rumah tangga, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Meskipun tidak dilembagakan, model ini telah menciptakan struktur matrifokal de facto. Perempuan bekerja di lahan keluarga untuk menanam jagung, sorghum, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran, dan juga bertanggung jawab untuk memelihara ternak kecil, mengambil air dan kayu bakar, serta mengawetkan makanan. Tugas-tugas ini menjamin kelangsungan hidup sehari-hari dan menopang ketahanan pangan, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas ke pasar dan infrastruktur. Pada tingkat sosial, mereka mendukung jaringan kerja sama masyarakat yang memungkinkan mereka secara kolektif menangani pekerjaan pertanian, perayaan, pemakaman, dan keadaan darurat. Struktur informal ini memastikan tingkat ketahanan yang signifikan tanpa adanya layanan publik yang memadai. Di bidang pendidikan, wanita memainkan peran penting baik di rumah maupun di masyarakat. Mereka menyampaikan aturan rasa hormat, bahasa Sesotho, lagu-lagu tradisional, pengetahuan pertanian, dan kebijaksanaan spiritual. Pendidikan ini didasarkan pada pengulangan, pengamatan, dan partisipasi praktis. Dalam banyak kasus, ini melengkapi atau mendahului pendidikan formal, terutama di daerah dengan cakupan kelembagaan rendah. Sejak usia dini, anak-anak berpartisipasi dalam tugas-tugas rumah tangga ringan, mengumpulkan kayu bakar, merawat binatang kecil, membantu menyiapkan makanan, dan menjalankan ritual. Anak perempuan dibimbing oleh ibu mereka dalam mengerjakan tanggung jawab rumah tangga. Sistem pembelajaran kolektif ini memperkuat identitas kelompok dan menularkan keterampilan yang disesuaikan dengan lingkungan pedesaan. Banyak wanita juga menjalankan kepemimpinan spiritual. Mereka bertindak sebagai penyembuh, bidan, mediator ritual atau pemandu dalam upacara setempat. Mereka memiliki pengetahuan tentang tanaman obat, teknik perlindungan, dan manajemen emosi. Meskipun kepemimpinan agama formal biasanya dipegang oleh laki-laki, perempuan tetap memegang otoritas spiritual dalam komunitas mereka. Contoh partisipasi mereka dalam ekspresi budaya adalah mokibo, tarian tradisional yang ditampilkan selama perayaan atau ritual keagamaan. Dilakukan secara berkelompok dengan gerakan ritmis pada badan dan bahu. Tarian ini memiliki identitas dan komponen simbolis yang menegaskan kembali hubungan dengan nilai-nilai leluhur. Struktur keluarga memungkinkan model poligami di wilayah tertentu. Dalam kasus ini, perempuan berkolaborasi dalam tugas-tugas domestik dan komunitas, dengan hierarki internal, di mana istri yang lebih tua bertindak sebagai mentor. Bergabung dengan keluarga poligami biasanya melibatkan kesepakatan antara keluarga dan partisipasi wanita yang terlibat. Ini bukan pemaksaan otomatis. Praktik lobola atau mahar pernikahan juga melibatkan wanita. Ibu dan bibi dari kedua belah pihak berpartisipasi dalam negosiasi, persiapan ritual, dan bimbingan pengantin baru. Peran mereka melampaui upacara, yaitu memastikan integrasi sosial dan budaya pasangan. Selama konflik di abad ke-19, banyak wanita berlindung bersama anak-anak mereka di gua-gua yang sulit dijangkau, mencari perlindungan dari invasi. Di beberapa area ini, telah ditemukan sisa-sisa material yang menunjukkan adanya hunian jangka panjang, seperti lukisan gua dan perkakas rumah tangga. Temuan ini mencerminkan kemampuan perempuan untuk melindungi kehidupan masyarakat dalam kondisi ekstrim. Pernikahan dan aliansi, lobola dan ritual. Persatuan, keluarga lobola, adalah praktik pernikahan tradisional yang berakar kuat dalam budaya Basotho dan komunitas lain di Afrika Selatan. Upacara ini melibatkan penyerahan mas kawin oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sebagai bagian dari pertunangan formal. Mas kawin ini dapat mencakup ternak, uang, barang-barang material, dan, dalam konteks tertentu, batu-batu berharga. Secara budaya,
lobola tidak dianggap sebagai transaksi keuangan, melainkan tindakan penghormatan, rasa terima kasih, dan penguatan aliansi antar keluarga. Di Lesotho, lobola masih lazim, terutama di daerah pedesaan. Meskipun telah berevolusi, ia tetap memiliki nilai simbolis yang tinggi. Hal itu tidak berarti pembelian terhadap wanita tersebut, tetapi lebih merupakan pengakuan terhadap keluarganya atas pengasuhannya. Mahar diberikan secara kolektif yang memperkuat karakter kekeluargaan dalam pernikahan tersebut. Negosiasi adalah proses formal yang dapat berlangsung beberapa hari. Dimulai dengan kunjungan keluarga mempelai pria, ditemani oleh juru bicara atau mediator ke rumah mempelai wanita. Percakapan mengikuti protokol ritual, dengan salam seremonial, pertukaran makanan, dan diskusi tentang isi mas kawin. Bentuk dan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi kedua keluarga. Secara tradisional, mas kawin terdiri dari ternak, terutama sapi, simbol kesuburan dan stabilitas. Di daerah dekat daerah pertambangan, beberapa keluarga telah memasukkan uang atau batu mulia, seperti berlian. Varian-varian ini merespons konteks tertentu dan tidak membentuk aturan umum. Dalam banyak kasus, penyerahan lobola mendahului pernikahan agama atau sipil. Dari sudut pandang tradisional, tindakan ini memformalkan persatuan. Meskipun hidup bersama mungkin baru dimulai kemudian, ikatan antar keluarga sudah dianggap terjalin. Upacara resminya mungkin dilakukan kemudian, tetapi legitimasi sosialnya terkait dengan pemenuhan lobola. Kerangka hukum Lesotho mengakui lobola dalam hukum adat, yang hidup berdampingan dengan hukum perdata. Koeksistensi ini memberikan akibat hukum terhadap perkawinan adat, sepanjang tidak melanggar asas-asas konstitusi. Dalam konteks perkotaan atau migrasi, pengaturan yang lebih fleksibel dapat diadopsi, seperti pembayaran mencicil atau penggantian barang dengan uang tunai. Lobola juga memengaruhi organisasi keluarga setelah menikah. Pemenuhannya menentukan pengakuan anak dalam garis keturunan ayah dan memungkinkan keterlibatan tertentu dari keluarga suami dalam keputusan-keputusan penting. Dinamika ini dipahami sebagai bagian dari aliansi keluarga besar, bukan sebagai campur tangan. Perempuan berpartisipasi aktif dalam keseluruhan proses. Ibu, bibi, dan nenek berpartisipasi dalam persiapan upacara, memberi nasihat kepada pasangan, dan menemani mereka selama tahun-tahun pertama kehidupan pernikahan. Dalam keluarga poligami, istri yang lebih tua mungkin berperan dalam integrasi anggota baru. Sebelum lobola, ada praktik sosial yang mengantisipasi persatuan. Hubungan pacaran diamati oleh keluarga yang mengevaluasi kecocokan, karakter, dan latar belakang orang-orang yang terlibat. Ketika hubungan sudah mantap, dilakukan persembahan informal dari mempelai pria yang dikenal sebagai Holefa Bofelo, yang mengungkapkan niat untuk meresmikan ikatan. Sejak lahir, ritual tertentu menandai inklusi sosial anak-anak, terutama anak perempuan. Di banyak komunitas, doa atau berkat diucapkan di hadapan para tetua, dan gadis itu secara simbolis diperkenalkan kepada keluarga besar. Tindakan ini memperkuat rasa memiliki sosial sejak tahap awal. Berlian dan air. Kekayaan yang dieksploitasi, rakyat yang miskin. Lesotho memiliki sumber daya alam yang menempatkannya pada posisi strategis di Afrika bagian selatan. Aset utamanya adalah air dan berlian. Akan tetapi, eksploitasi sumber daya ini belum menghasilkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi sebagian besar penduduknya. Kontradiksi antara kelimpahan alami dan kemiskinan struktural merupakan salah satu tantangan paling berkelanjutan yang dihadapi negara ini. Sumber daya air Lesotho dianggap salah satu yang terpenting di kawasan tersebut. Karena ketinggiannya, negara ini berfungsi sebagai menara air alami. Beberapa sungai berasal dari pegunungannya, termasuk Senku, yang berubah menjadi orange saat melintasi perbatasan ke Afrika Selatan. Curah hujan di daerah dataran tinggi dan jaringan daerah aliran sungai mendorong pasokan yang konstan dan berkualitas tinggi. Sejak 1986,
Potensi ini telah dimanfaatkan melalui Projek Air Dataran Tinggi Lesotho, LHWP, sebuah inisiatif bersama dengan Afrika Selatan. Proyek ini meliputi bendungan, terowongan, dan stasiun pompa yang mentransfer air dari dataran tinggi Lesotho ke lembah Sungai Vaal, yang memasok wilayah perkotaan dan industri Afrika Selatan. Sebagai imbalannya, Lesotho menerima pembayaran royalti dan tenaga hidroelektrik untuk konsumsi dalam negeri. Royalti dari LHWP dalam beberapa tahun mewakili lebih dari 5% produk domestik bruto, namun dampaknya belum merata. Masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan telah melaporkan pemindahan, hilangnya lahan, dan perubahan mata pencaharian mereka. Meskipun mekanisme kompensasi disediakan, implementasinya telah menimbulkan kontroversi antara pemerintah, perusahaan kontraktor, dan organisasi lokal. Sumber daya strategis lainnya adalah berlian. Meskipun pertambangan secara historis tidak menjadi pusat perekonomian negara, penemuan deposit di daerah pegunungan tinggi telah memposisikan Lesotho sebagai produsen batu permata berkualitas tinggi yang sedang berkembang. Tambang yang paling penting adalah Letseng, terletak lebih dari 3 maus 100 meter di atas permukaan laut. Letseng dioperasikan oleh perusahaan patungan antara negara dan perusahaan pertambangan internasional. Sejak dimodernisasi pada tahun 2000-an, tempat ini telah menghasilkan beberapa berlian terbesar dan paling berharga di dunia. Ciri uniknya adalah rendahnya proporsi batu permata yang ditambang per ton, tetapi dengan persentase batu besar dan berkemurnian tinggi yang tinggi, menjadikannya daya tarik bagi pasar mewah internasional. Meski memiliki banyak manfaat, sektor pertambangan belum mengubah ekonomi nasional. Jumlah tersebut mewakili kurang dari 10% PDB dan mempekerjakan sebagian kecil penduduk. Sebagian besar pendapatan terpusat pada perusahaan operasi. Pengembalian ke negara asal melalui pajak dan royalti tidak mengkompensasi rendahnya tingkat lapangan kerja lokal atau ketergantungan pada teknisi asing. Penambangan di daerah pegunungan tinggi telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Desain rute, penggunaan bahan peledak, dan perubahan saluran sungai memengaruhi ekosistem. Selain itu, masyarakat sekitar mengalami peningkatan biaya hidup, masalah pasokan, dan ketegangan atas penggunaan sumber daya bersama seperti air dan penggembalaan ternak. Paradoks antara potensi kekayaan dan kemiskinan yang terus-menerus terlihat jelas dalam indikator sosial. Lebih dari 50% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pengangguran di kalangan pemuda tinggi, dan negara ini sangat bergantung pada kiriman uang dari pekerja di luar negeri, khususnya dari Afrika Selatan. Perekonomian rentan terhadap faktor eksternal seperti harga berlian internasional atau variabilitas iklim yang memengaruhi pertanian. Hubungan ketergantungan dengan Afrika Selatan bersifat struktural. Lesotho bergantung pada tetangganya untuk ekspor, perdagangan, lapangan kerja, dan logistik. Air yang diekspor dan input yang diimpor menciptakan asimetri yang membatasi otonominya. Meskipun perjanjian bilateral merupakan sumber pendapatan, perjanjian tersebut juga mengurangi ruang lingkup pengambilan keputusan independen untuk mendiversifikasi ekonomi. Memori dan kepercayaan, legenda, lukisan, dan spiritualitas hidup di Lesotho. Warisan spiritual dan simbolis. Lesotho diekspresikan dalam berbagai ekspresi budaya, termasuk sejarah lisan, legenda yang terkait dengan lingkungan, dan lukisan batu yang ditemukan di gua-gua yang sulit dijangkau. Elemen-elemen ini membentuk memori kolektif tak tertulis yang mengartikulasikan sejarah, spiritualitas, dan identitas orang Basotho. Salah satu situs yang paling representatif adalah wilayah Lifofung di utara negara tersebut. Terdapat tempat berlindung dari batu dengan lukisan-lukisan yang dikaitkan dengan suku San, penduduk asli Afrika
bagian selatan yang mendahului ekspansi bangsa Bantu. Representasinya menunjukkan adegan berburu, figur manusia bergaya, dan hewan yang bergerak. Terbuat dari pigmen alami, mereka telah diawetkan berkat kestabilan lingkungan dan lokasinya yang terpencil. Meskipun asal-usulnya mendahului kerajaan Basotho, banyak komunitas saat ini menafsirkannya sebagai bagian dari warisan spiritual mereka. Gambar-gambar ini berfungsi sebagai titik awal narasi lisan yang memperkuat ikatan dengan leluhur dan wilayah. Situs lain seperti Habaroana dan Malealea menyajikan temuan serupa. Figur geometris, orang beraksi, dan hewan. Dalam beberapa kasus, lukisan-lukisan ini telah ditafsirkan ulang dalam narasi kontemporer. Tradisi lisan menghubungkan penciptaannya dengan para wanita yang, selama konflik bersenjata, berlindung di pegunungan, meninggalkan tanda-tanda simbolis pada dinding-dinding batu. Selama abad ke-19, wanita dan anak-anak mencari perlindungan di gua-gua selama perang antara kerajaan Basotho dan pasukan luar. Beberapa kesaksian menyatakan bahwa mereka bersembunyi selama berbulan-bulan, keluar hanya pada malam hari untuk mengumpulkan makanan. Jejak-jejak ditemukan di beberapa gua yang, tanpa penanggalan yang tepat, memperkuat ingatan komunitas ini, yang digunakan saat ini sebagai cerita perlawanan, kecerdikan, dan solidaritas. Sebuah situs yang kaya akan simbolisme spiritual adalah air terjun Maletsunyane setinggi 192 meter yang terletak di Semonkong. Selain daya tarik alaminya, tempat ini juga dikaitkan dengan kisah tentang suara-suara yang muncul dari ngarai di malam hari. Ada yang menafsirkan suara-suara ini sebagai ratapan penduduk terdahulu, sementara yang lain menganggapnya sebagai manifestasi tak terlihat. Apapun versinya, tempat ini diperlakukan sebagai tempat yang dihormati, dan adat istiadat setempat tertentu menyarankan untuk tidak melewati daerah tersebut pada waktu-waktu tertentu. Jenis kepercayaan ini tidak sesuai dengan agama yang terorganisasi, tetapi lebih kepada pandangan dunia di mana gunung, sungai, gua, dan batu memiliki dimensi spiritual. Unsur-unsur ini memengaruhi praktik sehari-hari seperti lokasi rumah, pengumpulan tanaman obat, dan pelaksanaan ritual keluarga. Beberapa keluarga memberikan persembahan simbolis di lokasi yang dianggap penting secara energetik. Dalam konteks ini, ngaka, dukun tradisional, berperan sebagai mediator antara dunia kasat mata dan dunia tak kasat mata. Mereka diajak berkonsultasi karena alasan fisik, emosional, atau spiritual. Pekerjaan mereka meliputi penafsiran mimpi, membaca tanda-tanda alam, dan menentukan tindakan ritual. Pengetahuan mereka ditularkan melalui warisan atau pembelajaran jangka panjang, dan otoritas mereka didasarkan pada pengakuan masyarakat. Meskipun agama Kristen merupakan agama dominan di Lesotho, dengan kehadiran Protestan dan Katolik yang kuat, agama ini tidak menggantikan kepercayaan tradisional. Sebaliknya, sinkretisme telah terbentuk yang memungkinkan koeksistensi keduanya. Merupakan hal yang umum untuk menghadiri misa dan, pada saat yang sama, berkonsultasi dengan seorang ngaka atau memberikan persembahan pada upacara leluhur. Sinkretisme ini tercermin dalam ritus peralihan. Pemakaman menggabungkan doa-doa Kristen dengan lagu-lagu tradisional dan persembahan materi. Beberapa pernikahan menggabungkan unsur-unsur keagamaan dan ritual warisan tanpa dianggap bertentangan. Koeksistensi ini mencerminkan visi terpadu antara spiritual, komunal, dan alamiah. Sistem pendidikan telah mulai memasukkan dimensi simbolis ini melalui kunjungan ke situs warisan dan kegiatan untuk menghidupkan kembali legenda Sesotho. Namun, penularan utama terjadi di lingkungan keluarga. Nenek dan orang tua mengajarkan lagu, cerita, dan norma yang terkait dengan lanskap dan ingatan, menjaga pedagogi lisan antar generasi. Bagaimana cara mengunjungi Lesotho? Alam, kehati-hatian, dan rasa hormat Lesotho adalah tujuan wisata unik di benua Afrika. Ketinggiannya,
Iklim pegunungan, lanskap pegunungan, dan budaya tradisionalnya menjadikannya tempat yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman di luar jalur yang biasa. Mengunjungi Lesotho memerlukan perencanaan logistik, perhatian terhadap kondisi geografis, dan sikap hormat terhadap norma sosial setempat. Akses utama ke negara ini adalah dari Afrika Selatan. Lesotho sepenuhnya dikelilingi oleh wilayah Afrika Selatan dan tidak memiliki bandara internasional yang melayani penerbangan langsung dari luar benua. Sebagian besar pengunjung tiba melalui darat dari Johannesburg, melalui penyeberangan perbatasan seperti Jembatan Maseru, Caledonsport, atau Sunny Pass. Penerbangan domestik juga tersedia dari Johannesburg ke Bandara Internasional Moshoeshoe yang terletak di dekat ibu kota. Penyeberangan perbatasan yang paling sering digunakan adalah Jembatan Maseru, karena koneksinya langsung ke ibu kota. Penyeberangan ini menawarkan layanan bea cukai dasar, meskipun penundaan mungkin terjadi selama jam sibuk lalu lintas. Bagi mereka yang mencari rute yang lebih indah, Sunny Pass menawarkan pintu masuk pegunungan dari KwaZulu-Natal. Rute ini, yang terkenal dengan pemandangan panoramanya, memerlukan kendaraan patpa, terutama selama musim dingin atau musim hujan. Kondisi jalan di Lesotho bervariasi. Jalan beraspal utama yang menghubungkan Maseru dengan kota-kota seperti Hlotse, Mafeteng, dan Tabatseka dapat digunakan oleh kendaraan konvensional. Namun, banyak daerah pedesaan dan daerah pegunungan hanya dapat diakses dengan kendaraan off-road. Papan tanda jalan jarang ditemukan, dan jalan yang belum beraspal banyak ditemukan, terutama di wilayah timur dan selatan negara tersebut. Selama musim hujan, dari Oktober hingga Maret, beberapa jalan mungkin tidak dapat dilalui karena banjir, tanah longsor, atau erosi. Di musim dingin, dari bulan Mei hingga Agustus, salju dan es menyulitkan lalu lintas, terutama di daerah dataran tinggi seperti Taman Nasional Mohotlong atau Sehlabathebe. Oleh karena itu, sebaiknya periksa kondisi jalan sebelum perjalanan, gunakan aplikasi navigasi terkini, dan isi bahan bakar lebih awal. Pom bensin di luar kota jarang ditemukan. Disarankan untuk membawa ban serep, peralatan dasar, dan perlengkapan untuk berjaga-jaga jika terjadi penundaan. Jangkauan telepon seluler tidak merata, jadi memiliki sarana navigasi dan komunikasi alternatif sangat penting, terutama di daerah pegunungan. Transportasi umum di Lesotho bergantung pada taksi bersama dan minibus informal yang menghubungkan kota-kota. Kendaraan ini tidak memiliki jadwal tetap atau rute yang ketat. Meskipun murah, mungkin sulit digunakan bagi mereka yang tidak berbicara bahasa Sesotho atau tidak terbiasa dengan sistem bahasa setempat. Untuk menjelajahi daerah alam atau desa-desa terpencil, yang terbaik adalah menyewa kendaraan pribadi atau menyewa pemandu yang menawarkan transportasi termasuk. Akomodasi bervariasi. Di Maseru, hotel-hotel dasar dengan fasilitas seperti listrik, air panas, dan internet tersedia, dengan harga berkisar antara US$15 hingga US$30 per malam. Di daerah pedesaan, pilihannya terbatas, tetapi ada inisiatif pariwisata masyarakat yang menawarkan akomodasi di rumah keluarga atau kabin yang dikelola oleh koperasi lokal. Pilihan ini memungkinkan kontak langsung dengan kehidupan sehari-hari dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat tuan rumah. Lesotho bukanlah tujuan wisata yang memungkinkan pengalaman lebih otentik, tetapi juga memerlukan sikap bertanggung jawab dari pengunjung. Dampak lingkungan dan budaya harus diminimalkan. Pemerintah dan organisasi setempat mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mengganggu praktik atau lingkungan mereka. Mengunjungi Lesotho bukan hanya tentang melihat pemandangan pegunungan atau menyusuri jalan tanah. Artinya, bersentuhan dengan cara hidup yang berhasil melawan, beradaptasi, dan mempertahankan koherensi internalnya meski menghadapi kesulitan. Di setiap desa, dalam setiap upacara, dalam setiap percakapan, hubungan mendalam antara wilayah, sejarah, dan komunitas terlihat. Siapapun yang datang ke Lesotho dengan kemauan untuk mendengarkan, mengamati, dan menghormati, tidak hanya menemukan negara yang berbeda, tetapi juga cara berbeda dalam memahami dunia.